Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatul bar. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah nggih, marilah kita renungi kembali niat kita nggih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bermajelis ta'lim sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi nggih. Beliau membawakan hadis yang pertama, yakni an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya nggih, hanyalah amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya hanyalah orang itu dipahala sesuai niatnya. Dan ini yang paling terpenting yang harus kita periksa hati kita setiap saat, setiap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk akan bermajelis ta'lim. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma jara ilaihi. Jadi barang siapa ini dicontohkan hijrah ataupun bertaklim ataupun apapun itu nantinya, semua amalan-amalan jika tujuannya karena Allah, maka itu ya karena Allah dan Rasulnya gitu, dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tujuannya dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang ditujukan tadi, yakni dunia, dan dia tidak akan mendapatkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hadis yang sangat penting sekali. Sesungguhnya hadis ini, inna hadal hadis aslun azimun fid din, ini asal yang penting di dalam agama. Wa huwa qaidatun usuliyatun taduru 'alaiha jami'u anwa'il ibadat. Jadi dan hadis ini termasuk kaidah dasar seluruh amal ibadah. Jadi amal ibadah itu tergantung ning hadis ini, yakni niat. Amal ibadah apapun dan dia menunjukkan bahwa sah dan diterimanya suatu amal tergantung pada niat yang benar dan tulus. An-nasihatal amali wa qabulahu la takunu illa biniyatin sholihatin. Karek niate ini yang terpenting, jangan sampai kita salah niat. Para ulama juga mengatakan fanniyatu hiya allati tufarriqu bainal adat wal ibadah. Jadi niat itu nanti akan membedakan antara adat dan ibadah, kebiasaan. Makanya kadang-kadang orang itu baik, perbuatan baik, api ambek uang, sopan ambek uang, tapi hanya karena adat. Maka ini nanti
tidak ada nilainya ibadahnya nanti hangus ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi dia tetap dapat balasannya ini di dunia wong nek apik diapiki wong itu dapat, pahalanya tidak tetap dapat siapapun dia gitu. Pahalanya tetap inilah termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi Allah nanti jika dia diniatkan beribadah, niatnya gak ditoto lillahi taala, ya, dia berbuat baik karena Allah, maka ini rugi. Dia hanya dapat balasan di dunia saja. Nek apik diapiki wong itu sudah hukum sunatullah cara kene hukum alam gitu. Iku sunatullah cara kene hukum alam. Kene apik diapiki wong to, wong ngalah ya ora, wong tetep piye to. Nggih. Nah. Jadi makanya kene faniyatu hiya allati tufarriqu bainal adat wal ibadat. Wa bainal ibadah al maqbulah wal mardudah, dan perbedaan antara ibadah yang diterima dan ibadah yang tertolak. Maka ibadahnya tertolak tanpa niat gitu. Wa hiya maudhi'un nadhar indallah. Niat inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Maka ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah taala, la yanzuru ila ajsamikum, tidaklah Allah melihat jisim kalian, bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, gak melihat rupa kalian sing ganteng sing ora. Gede dhuwur sing ganteng sing ora, itu tidaklah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat hati kalian, wa amalikum, dan amalan kalian. Ini oleh kaum sufi dipotong wa amalikum, enggak ada hadisnya. Jadi hanya walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kalian, titik di sini. Makanya orang sufi itu salah paham sampai sing penting wong atine apik. Meskipun gak ngamalno, gak sholat, gak apa, sing penting atine apik. Sing penting dhewe wis eling Allah, wis dzikir nggone Allah, meskipun amalan perbuatan tubuhnya itu ndak ada, ya. Misalnya gak sholat, itu tetap dianggap apik. Karena hadisnya aku pernah membaca di kitab-kitab mereka itu, sebagian kitab mereka mengatakan hadisnya pakai ini. Tapi di titik sampai ini, walakin yanzuru ila qulubikum, wis. Tetapi Allah melihat hati kalian. Nah, padahal ono lanjut dari wa amalikum, dan amalan kalian. Wa amal itu juga penting gitu. Dalil dari Quran tentang ikhlas, yakni qala Allah taala nggih. Di dalam surat Al-Bayyinah nggih, maka kita harus ikhlas. Jadi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi dalile wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin nggih. Maka padahal mereka ini tidaklah diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas. Ya, ini termasuk nanti masuk kategori apa? Ikhlas ini penting. Ning gone riwayat ning gone ayat liyane yakni surat Az-Zumar, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yakni ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti para ulama menyimpulkan syarto qabulil ibadah. 2 syarat diterimanya ibadah. Napa? Yo, mengikuti Nabi dan ikhlas. Jadi ini mengikuti Nabi ya, itu panduannya Nabi itu kita ikuti nggih. Makanya wa bistima'il hadis, dengan berkumpulnya hadis tadi innamal amalu binniyat yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambi'an innallaha la yanzuru ila qulubikum wa amalikum tadi nggih. Allah tidaklah melihat semuanya tadi jasa dan lain sebagainya, tapi Allah melihat hati dan amalan kalian tadi. Maka nggih, dengan berkumpulnya hadis tadi nggih, wal ayat dan ayat, nafhamu alla ibadata tuqbalu illa bi syartaini nggih. Alla ibadata tuqbalu illa bi syartaini. Tidaklah ibadah diterima kecuali dengan 2 syarat. Ini yang penting-penting. Paling 2 syarat ini neng jujukan pernah sampaikan, neng gone Riyadhus pernah sampaikan, di sini belum pernah. Di sini belum pernah menyinggung tentang itu, dan belum pernah bahkan tentang tauhid. Tauhid sing rodok dalam belum pernah nggih. Dulu pernah kajian di jujukan, pernah kajian apa itu? Usulus salasa juga pernah nggih. Terus kemudian napa? Di Banggilan juga pernah nggih. Tapi di sini belum nggih. Sedikit-sedikit nanti tak singgung nggih, karena nek gak disinggung bahas fikih tok terus.
Nah, tauhid kurang menancap nggih, dan masalah keikhlasan juga kurang menancap nggih. Ini digawe mukadimah tok satu hadis saja nggih. Jadi yang pertama al-ikhlas nggih. Al-ikhlas yaitu menjadikan amal murni karena Allah semata, lillahi ta'ala mukhlishan lahuddin nggih. Jadi bukan karena apa? Bukan karena riya, pamer nggih. Ini ana pamer dilongi dilangi sedikit demi sedikit. Tapi pamer kadang memang ada gitu. Tidak karena popularitas gitu. Terutama bagi ustadznya dan lain sebagainya, itu paling penting. Tokoh ulama, kiai, penceramah itu yang bahaya tentang popularitas, dan itu memang sulit gitu. Ya wah, cara Jawa wah itu berbahaya gitu. Kayak Pak Hasim ini wis berbahaya deh, karena dia tokoh itu. Nah, wahnya itu berbahaya, itu harus dinilai hatinya masing-masing. Hati-hati itu ya. Tokoh jangan karena popularitas, harus benar-benar lillahi ta'ala, ada tujuan yang tersembunyi di dalam hati. Masya Allah. Lalu kemanapun dia pergi harus disimpan di dalam hati, ada tujuan lillahi ta'ala. Jangan sampai itu hilang, harus ada tujuan, jangan sampai tenggelam. Itu yang terpenting ya. Atau tujuan duniawi yang lain, misalnya tujuannya memang tunggu penggawean. Karena memang ada ya, mulanya seorang ustadz, seorang mubalik, meskipun dia itu ceramah gini, minimal dia tetap punya pekerjaan, sumber penghasilan, sehingga hati itu nanti tidak tergantung kepada amplop itu. Itu minimalnya, sehingga amplop itu tidak menjadi tujuan. Ini yang terpenting. Makanya kebanyakan ya, para ustadz sendiri mempunyai pekerjaan. Bagaimana tak contohkan, aku di ustadz nih ini terasa itu pekerjaan, esok bakulan pokes itu. Iya, dia memang punya pekerjaan itu. Adapun nanti amplop saking ngulang itu sebagai sampingan gitu. Jadi memang jadi hatinya tidak jenis terikat nggih. Uga arep-arep amplop terus memang ning gone desa-desa iku ora mergawe popos, pokoke ngejipno diundang wong, mesti gitu, ngejipno diundang wong itu ada, nggak mau bekerja. Dan ini berbahaya. Kalau hatinya bisa bersih insya Allah tidak masalah, tapi bahayanya hatinya, membahayakan hati, tergantung kepada amplop itu loh yang jadi bahaya. Nanti ini bisa mengurangi keikhlasan gitu. Aku bar nyer wis besok cara 100.000 baru oleh duwe aku. Ngono lho. Nah, terusan kemudian yang pertama ikhlas itu yang terpenting, harus ada itu nih. Yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu al-amalu la yuqbalu illa bil ikhlas wal mutaba'ah. Amal itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun samono wae kata terusno iki akeh sak tambani. Nah, aku mau qadimah tok. Yang terpenting itu nggih, amalan harus ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga termasuk kajian kita ini dalam rangka kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sifat-sifat, saya kira sifat-sifat sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wong mengikuti itu, yang penting dia sudah tahu dalilnya bahwa Rasulullah dulu begini, sahabat Nabi dulu begini, sudah dianggap mengikuti meskipun kita tidak hafal dalil tersebut. Ya, minimal sudah pernah dengar, sudah pernah tahu gitu. Meneh gelem apal, nek gelem apal berarti nanti bisa menyampaikan. Nah, kemarin hadisnya sampai hadis apa kemarin? Al-Fatihah nggih. Jadi baca Al-Fatihah kemarin nggih. Baca bismillah juga nggih. Bismillah bisa dijaharkan, bisa disirrikan nggih. Tapi yang paling rojih nggih. Jadi nanti ar-rojih dan marjuh, yang paling rojih sir, marjuhnya jahr. Dan ini boleh nggih, tingkatan, bukan nilainya bukan sunnah dan bid'ah, bukan rojih marjuh, karena itu juga perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Abu Hurairah yang baca bismillah dengan suara keras. Namun keseluruhan dari perbuatan Nabi yang ada riwayat itu sir, ngoten nggih, bismillah gitu. Sekarang hadis berikutnya membahas tentang apakah bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ini sebenarnya terjadi banyak sekali ya, di tafsir-tafsir kalau lihat sampai 4 atau sampai 7 pendapat kalau nggak salah, lebih dari 4 pendapat ya. Lebih dari 4 pendapat itu masalah bismillah itu. Namun
Di sini setelah kula baca banyak, yang paling kuat itu memang bismillah termasuk dari ayat dari surat Al-Fatihah. Itu yang paling kuat nih. Terus yang kedua memang tidak, tapi ayat Al-Fatihah tetap 7, yakni ayat yang terakhir itu dibagi dua. Ya, kemarin sudah terangkan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Den riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tum, nggih sampai niku nggih kemarin. Sing budal, sing ora budal ya goleki. Nggih. Ora budal diwaca dhewe iso, saiki terjemahane ana. Gampang. Idza qara'tum mendal. Cuma iku bener Pak Harjito, iki kitab iki iku acak. Nggih Pak nggih, acak nek diwaca dhewe pemahamane angel. Acak. Jadi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain itu kadang berbahas iki, mana yang dipilih, engko bahas iki lagi, dan mana yang dipilih, dan bahasa itu kadang dibahas ning arep ning mburi ana hadisene sing kembar sing ning arep mau itu. Nah, nggih. Makanya kula ndamelake ringkasan fikihnya. Kula ndamel ringkasan fikihnya. Iki. Nah, pun dados samae lagi tak gawe 5 tok. Ringkasan fikih Bulughul Maram tentang salat mulai adzan iki sampai sifat sholat terakhir, mulai waktu sholat. Jadi kitab sholat ini sampai terakhir ringkasan fikihnya dari dalil Qur'ani tapi pemahaman fikihnya itu. Dalil Qur'ani tapi yang soleh tak buat model Arab Indonesia ini. Nggih, keterangannya juga Arab dan terjemahan Indonesianya. Ini sing wis deal sing kitab sholat sing kemarin pertama niko dereng dilajeng kula renovasi dereng saged Pak Suratman. Pak Suratman sing wis pun ngertos sing niku lho Pak. Nggih. Ajeng kula renovasi kula dereng sanggup karena merenovasi itu lebih berat daripada membuat lagi. Waktu itu aku enak membuat yang ini dulu karena ini pelajaran. Jadi itu sudah final ya? Sudah final. Dan ini termasuk pemahaman kula sing kula patenke teng kula nggih. Jadi insyaallah sudah final nih. Padha adi idealnya bisa kayak kita. Duh, ya rada-rada niru cita-citane ngono. Tapi ngerti niku dhewe kan napa? Napa? Hak cipta ISBN saged sing niki dereng kula cetaki ambak, tapi suatu saat nanti kula kula apa iku kula ISBN kan. Kula pun enten 2 tuh pinten kula ISBN kan lama banget Pak terbitnya. Iki cara tak ISBN urung terbit nganti saiki. Kula gadah niku sing kula ISBN nganti saiki wis pirang-pirang wulan urung terbit. Biaya penciptaan habis berapa Ustaz? Nun? Biaya penciptaan itu kira-kira berapa? Ini? Ya. Ini habisnya nyentaknya 40.000. Nilai 2. Tak jual 60.000. 60.000. Nah, itu 50.000 ada fisika. Otaknya kan derdek. Nggih. Jadi ini nanti tak gawe ringkesan semuanya 80% dalil dari Bulughul Maram. Jadi memang kajian Bulughul Maram ya, sehingga ini tak ambil dari Bulughul Maram. Jadi kalau diterapkan insya Allah sudah bagus. Kemarin yang di-share di grup itu Ustaz juga membuat kitab baru lagi. Macam-macam niku. Kula selama mboten ngarit niku fokus Apa judulnya? Dengan Jawa atau apa? Enten mawon kula niki. Niki sing tertebal. Niki. Niki Sarah Arba'in Nawawi sing tertebal. Sarah Arba'in Nawawi. Niki bagus niki tak isi sarahnya tak kasih tauhid salafi. Jadi mantep niki. Sarah Arba'in sing enten tauhid salafi pembahasan tentang syarat rukun la ilaha illallah belum ada Sarah Arba'in kecuali ini. Nah, ini terbaru. Oh, itu. Ini wasiat leluhur dan wasiat Nabi. Tapi enggak tak tawarkan loh ya untuk jenengan sedaya. Nek pengen tapi monggo. Ini manunggaling kawula Gusti. Ini gara-gara ini kula oleh salafi sendiri dipisui oleh orang-orang salafi sendiri. Karena belum tahu isinya maksud saya. Ini maksud saya dengan judul ini agar orang-orang umum membaca tulisan saya gitu. Dan isinya tauhid itu. Dikira kalau isinya apa? Iya. Sebelum dilancarkan enggak perlu cara mau gawe skripsi di serana ahli ini sih dikoreksi sudah layak edar betul-betul.
Mboten niki. Niki kula kiambak. Bahasanya ditakdilkan. Nggih. Nggih. Niki di iki tak edarkan dan aku siap tanggung jawab itu. Nggih. Siap tanggung jawab nih. Niki isine tauhid sedaya kula ambil saking kitab-kitab tauhid. Jadi sini. Jadi enggak usah khawatir. Tapi kalau di anu enggak apa-apa, malah gelis terkenal malah nek dikono-ono karo wong Salafi dhewe. Nanti dibaca. Karena judulnya ngana-nganai sehingga orang cenderung Tapi wong durung maca jerone wis. Nggih. Nah, Durung menyalahkan. Enggak apa-apa. tapi malah menarik malah. Nggih. Lha kula rada nyentri kok, enggak apa-apa. Tapi isine tauhid, enggak usah khawatir. Yang penting rujukan. Heeh. Saya fiji jenengan. Iya, manunggaling kawula Gusti. Kaget iku wong-wong Salafi, enggak apa-apa. Mboten enten kanca-kanca Salafi mboten enten sing pesen kemarin kula kirim. Manunggaling niku. Niki kan Mas nembe kula tawarke anu le apa percetakan-percetakan itu gelem ndak nerbitno. Karena gini loh, kenapa banyak percetakan belum berani menerbitkan karya kula nggih. Ana iku satu sing pun tapi dereng terbit ngantos saniki. Karena apa? Dia melihat kula niku kelihatane bagi orang Salafi dia meragukan kesalafian kula. Ini wong Salafi ndelok judule itu. Nah, bagi orang umum misalkan orang NU atau orang yang lainnya, dia takut kula Wahabi. Sehingga padha kurang nih, makanya tak terbitno dhewe, nanti silahkan dikoreksi tak tebar itu. Gitu. Enggak perlu diana kono FUI ngoten sebelum terbit ngoten. Enggak, itu di SBN kan, ISBN. SBN itu langsung nanti Perpustakaan Nasional. Mpun kok kalih mpun sing kula ISBN kan dan sudah mendapatkan nomor ISBN cuman terbitnya saja yang belum. Kalau ada kata pengantar dari Nah, itu penting jane. Prosesnya terlalu lama, Pak. ya apa tuh gratisan. Ya nanti ada nanti. Ini yang penting sekarang ada dulu. Kata pengantar kata yang betul-betul kan penting kan bentuk pertanggungjawaban kan. Nggih. Cuma entar dulu kata pengantar bayar. Enggak, ini kan tak sebar nanti kalau ada masalah silahkan dikoreksi oleh yang mempermasalahkan, silahkan yang salah mana silahkan dikasih komentar, enggak masalah kula. Untuk intern. Ya ngene kok gak apa-apa, padha mbek wong goreng tempe didol biasa ora ono anune label halal ngoten mawon. Ini Pak Mariono untuk intern. Iya. Iya, Pak. Biar mah Pak tidak Mariono. diperdagangkan secara bebas. Jadi tidak kena sanksi diedarkan. Oke. Mbak. Iki kendala biaya saja kok. Untuk ISBN-nya kendala biaya saja. Ya bayar ya Pak, aku nih percetakan bayar kena entek akeh sing tak ISBN kan. Ini nanti juga tak ISBN kan, tak resmikan pada akhirnya nanti insyaallah. Umpama kok wis mbok dol urung mbok resmikno golek dhuwit dhisik ngono gampang. Nggo modal itu. Kalau kalah nyanyi Mbah Misbah. Nggih. Ben, Ini murid. Murid. Tondi mang. Jadi idza qara'tum al-Fatihah nggih. Jadi Ana Abi Hurairah nggih. Idza qara'tum endal nalikane maca sapa sira al-Fatihah ta ing al-Fatihah faqra'u mongko maca sapa sira bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Fa inna mongko sak temene bismillahirrahmanirrahim iku ida ayatiha termasuk salah sijine ayat al-Fatihah. Rawahu Daruqutni riwayat Imam Daruqutni wa sawaba waqfahu nggih dan Imam Daruqutni ini membenarkan mauqufnya nggih. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Al-Mulakin nggih dan Ibnu Asakan dalam sahihnya. Jadi ini disahihkan hanya sebagian termasuk Daruqutni mengatakan ini mauquf ning gone Abu Hurairah. Jadi ini bisa dipakai dalil nggih bahwasanya bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Aku milih yang ini saja lebih aman. Tapi dalam penjelasan kan kita membaca Al-Fatihah kan kalau Gusti Allah kan dijawabkan itu kan benar dari alhamdulillah. Iya, enggak ada bismillahnya. Ya, itu dalil untuk pendapat yang kedua. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu dalil untuk pendapat yang kedua. Makanya yang paling kuat dua pendapat tadi gitu. Nah, kalau untuk surat yang lain yang diawali dengan basmalah apa itu juga ikut? Enggak. Yang jelas basmalah termasuk apa itu surat dari ayat di dalam surat An-Naml. Iya. Iya. An-Naml ya. Di surat An-Naml ada itu dari ayat dari surat An-Naml itu. Jadi yang menegaskan itu jadi satu ayat itu Al-Fatihah ya.
Kalau surat yang lain basmalah Nggak masuk sebagaimana apa sebagaimana Al-Ikhlas dan lainnya itu toh. Ya nggak masuk, jelas nggak masuk. Wa anhu lan sangke Abu Hurairah malih kala ngendika sinten Abu Hurairah kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ida faraga ing dalem nalikane rampung sinten Nabi min qiraati saking maca, min qiraati ummil Qur'ani saking maca Al-Fatihah ya. Rafa'a mongko mbanterake sinten Nabi tahu ing suara Nabi wa qala lan ngucap sinten Nabi amin ing ngucapan amin rawu Daruqutni wa hasanahu wal hakim wasahahu. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika baca Al-Fatihah nggih setelah walabdolin beliau mengatakan amin. Makanya ketika kita jadi makmum juga ketika imam amin kita ikut amin. Amin. Ketika kita bisa membersamai imam baca amin, insyaallah kita baca aminnya bersama malaikat itu. Bacaan panjang pendeknya aminnya itu katanya nanti yang amin untuk baca itu aman artinya. Yang benar tuh yang Ya amin itu panjang nggih. A dan minnya sama panjangnya. Enggak harus sama panjang A-nya. Amin itu. Hampir sama juga enggak masalah karena untuk masalah panjang itu kepanjangan sedikit enggak masalah itu. Untuk masalah panjang kepanjangan sedikit enggak masalah itu. Tapi nek kependekan enggak jadi dua. Kan itu masalah panjang kan misalnya 2 alif harusnya kan 2 huruf itu. 2 huruf itu. Nah, sehingga seandainya dibaca pendek menjadi 1 huruf, maka artinya nanti berbeda kan seperti itu saja nggih. Ya diperkirakan saja karena ketika kita baca itu semuanya diperkirakan. Aman banget. Nah, amin kabulkanlah mana nih. Tapi ketika orang tidak sengaja tidak sengaja tujuannya dia amin yang maksudnya kabulkanlah, yaitu maksudnya tujuannya hatinya itu loh. Makanya kita jangan terlalu kaku itu. Tujuannya orang ternyata lesannya kepleset salah, itu yang dinilai tetap tujuannya gitu loh, Pak. Nggih. Karena yang namanya salah itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Pantas baca Al-Qur'an kalau perang fasa. Iya. Ngerti kamu? Iya, memang nggak bisa fasih tadi misalkan, yo ndak masalah gitu. Pak nilainya lebih kurang. karena wedi ora iso maca Quran. Nggih. Tak keliru Apa ya? Nggih. Jadi untuk masalah bismillah nggak usah perlu dipanjang lebar nggih. Yang jelas ada 2 pendapat, tapi yang umum terutama di kalangan mazhab Syafi'iyah yang umum di masyarakat bismillah masuk kategori surat Al-Fatihah. Makanya ketika kita baca sir dikirane gak baca bismillah dianggap sholatnya batal kan seperti itu. Nah, karena secara umum untuk Syafi'iyah itu di Indonesia secara umum meyakini bahwa bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi pengertiannya walaupun enggak dijaharkan, malah Tetap dibaca. Sir. Sama ta'awud juga Pak wajib dibaca. Sunnah. Sunnah. bukan wajib. Ta'awud sunnah. Bukan wajib. Bismillah untuk Al-Fatihah wajib karena kalau dia berkeyakinan dia anggap sebagai ayat Al-Fatihah, sedangkan bismillah untuk surat yang lainnya maka tidak. Karena itu bukan dianggap sebagai apa tadi? Wajib. Tidak dianggap sebagai surat itu. Kecuali di anamel sebagai surat dia, tapi tidak di permulaan surat, di tengah-tengah itu. Wa Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala jaa taqo sinten rajulun wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sampai qala mongko matur sinten rajul nggih. Ini saat temen ingsun iku la astati nggih. Teman-teman kuwasa sapa ingsun an akhudhu ing yen to ngalap sapa ingsun minal Qur'ani sang Al-Qur'an sak nang sesuatu. Fa'alimni mongko mulango panjenengan ni ingsun ma ing sesuatu yujziuni nggih. Kang nyukupi ni ingsun minhu sange Al-Qur'an. Faqala mongko matur Kanjeng Nabi nggih. Dadi ada seorang laki-laki nggih. Ja'a rajulun nggih, seorang laki datang kepada Nabi. Laki-laki ini enggak bisa baca Al-Qur'an itu. Padahal dia masuk Islam sudah otomatis wajib sholat, tapi rong iso Al-Qur'an ini yang kita bahas kemarin sebenarnya. Makanya seperti inilah maksudnya Bulughul Maram itu melancang gitu nggih. Ini yang kita bahas kemarin nggih. Nah, sehingga
diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika minta diajari, Nabi mengatakan qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi wong nek lagi masuk Islam, rong iso maca ayat Al-Qur'an blas sama sekali, cukup maca tasbih seperti ini nggih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek kowe gak iso subhanallah subhanallah sebenarnya juga boleh. Nek kowe gak iso. Nggih. Tuh sambil belajar Pak, tapi orang ngono tok terus. Sambil belajar menghafalkan Al-Fatihah, terus kemudian menghafalkan surat-surat pendek. Yang jadi masalah sekarang ini kita hafalannya Sayyidi ora gelem nambah-nambah hafalan, itu yang jadi masalah. Iya. Harusnya kan nambah terus, kita itu setiap hari nambah sedikit demi nambah, sedikit demi sedikit nambah. Wis kulhu terus wae pokoke. Iya nek kulhune tujuannya karena cinta ayat Al-Ikhlas tersebut, tapi karena memang bisanya itu ora gelem nambah masalah iku kan ngono. Jadi boleh nggih, dadi nek jenengan wong tuwane sing wis tuwa ternyata ben gak tau salat, pengen salat ya sak isone gitu. Enggak harus langsung baca Al-Fatihah nek ora hafal Al-Fatihah gitu. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala nggih kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yusolli salat sinten Nabi bina kelawan kita fayaqra mongko maca sinten Nabi fid dhuhri ing dalam dhuhur wal asr lan asar fi rakaataini ing dalam rong rakaat al ulaya ini kang awal karone bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab yakni Al-Fatihah wa surataina lan surat loro. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ketika sholat duhur sampai asar nggih, di rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah dan baca surat. Di dua rakaat pertama nggih, baca Al-Fatihah dan baca surat. Bagaimana sahabat bisa tahu Nabi baca Al-Fatihah dan baca surat? Wa yusmi'unal ayah ahyanan nggih. Nabi nggih memperdengarkan kepada kami ayat ahyanan yang dalam kadang-kadang ditokno suarane. Kadang-kadang ditokno ya metu yoga kok ditokno kabeh ndak kadang-kadang metu suarane ngono. Nyeletuk gitu loh maksudnya ngoten nggih. Heeh. Mungkin metu kan sir kan dibaca sir kan mungkin metu walau doline metu ataupun yang lainnya gitu. Enggak harus semuanya dijarkan karena memang di salat asar dan duhur itu sir nggih. Di riwayat yang lain sahabat tahu lewat apa? Lewat gerakan janggutnya Nabi itu. Jadi iso niteni Nabi ku maca surat itu, tohora itu dari gerakan janggut itu. Berarti gak sholat. Memang sahabat Nabi ketika karena apa? Karena hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Nabi sahabat itu benar-benar memperhatikan betul salatnya Nabi. Ketika Nabi diam itu apakah janggutnya gerak enggak gitu. Nek gerak berarti baca sesuatu gitu. Sangat memperhatikan itu gara-gara sallu kama ra'aitumuni usolli itu. Siapa sih dijamin kejujuran? Ya. Memang tanda tanya kok seru. Ngerti. Oh, sahabat-sahabat Nabi itu Masya Allah sangat memperhatikan sekali keadaan sholatnya Nabi Muhammad SAW sampai duduknya ya semuanya diceritakan kepada sahabat-sahabat lain dan kepada tabi'in. Terus boleh sekali terdengar sir boleh gitu. Iya, memang memperdengarkan saja sedikit saja nggih. Malah ini ahyanan kadang-kadang saja diperdengarkan, tapi bukan diperdengarkan seluruh surat Pak, bukan. Nyeletuk metu suarane ngoten. Untuk meyakinkan makmum bismillah atau bismillah. Mungkin ditelok kok wong anu kok gak ngaku. Ya, ahyanan nggih wa yutawwilu lan dawake sinten Nabi ar-rakaatal ula ing rakaat pertama nggih. Wa yaqra'u lan maca Nabi fil ukhraya ini ing dalem rakaat loro terakhir bi Fatihal kitab kelawan Al-Fatihah saja. Jadi Nabi di rakaat pertama dan kedua baca Al-Fatihah dan surat. Di rakaat ketiga dan keempat baca Al-Fatihah saja. Ini sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW nggih. Yang sudah jelas. Namun memang ada riwayat Abu Bakar pernah membaca di rakaat keempat dan ketiga dan keempat Al-Fatihah surat pernah.
Pernah. Makanya sebagian ada yang membolehkan itu karena Abu Bakar pernah membaca itu. Pernah membaca. Tapi yang sunnah yang ada dari Nabi, Nabi tidak pernah membaca di rokaat, di dalam riwayat ya, di rokaat ketiga dan keempat surat. Bacanya hanya Al-Fatihah. Tapi ada riwayat sahabat yang pernah membaca itu. Maka sebenarnya itu menunjukkan membaca itu boleh itu saja. Tapi sunnahnya memang tidak membaca. Mungkin ingin sambil memurajaah di dalam sholat sehingga sahabat tersebut membaca, itu dibolehkan itu. Berarti Abu Bakar enggak mencontoh Nabi. Wallahu taala alam. Tapi itu tapi kan seperti Abu Bakar tidak ada sahabat yang menolak riwayat tersebut itu loh. Maka itu sebenarnya juga boleh itu saja gitu. Berarti pernah lihat Nabi membaca surat kalau Mungkin juga, tapi tidak diceritakan itu. Wallahu taala alam. Inilah nanti agar kita itu ilmu itu sangat luas ini, sehingga dengan seperti inilah terjadi perbedaan pendapat itu loh. Berapa Abu Bakar pernah baca, tapi Nabi kan enggak gitu. Ya sudah kita legowo saja, itu ujian bagi kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek ana wong maca ya njarno. Sahabat kan juga ada jaminan kebenarannya. Iya. Dan sahabat tadi tidak pernah disalahkan oleh Nabi dan tidak pernah pula disalahkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Insya Allah aman gitu. Sahabat siapa? Terus ada perbandingan yang lebih afdal dijarkan apa di Kenapa? Untuk apa? Untuk bismillah. Artinya afdal. Untuk bismillah tadi. Lebih abdul disirrikan. Oh, gitu ya. Iya. Tetap kita artinya yang lebih afdal yang Iya, lebih, karena yang namanya lebih roji. Lebih roji. Ya. Karena riwayat yang terbanyak itu sir itu. gue rasa Ya. Bukan bacaan bismillahnya. Nah, bismillah di dalam sholat jahar. Kalau di Mekah kan sehari-hari tanpa di Iya sir. Iya, di Sir. Nah, makanya itu nanti lebih afdal artinya sebagai ittiba Rasulullah kemudian Iya. dilanjuti oleh Heeh. sahabat. Iya. Lah sedangkan Abu Hurairah kan meriwayatkan itu, riwayatnya pun disangsikan oleh perawi yang lain itu, sehingga ada perselisihan di dalam hal menjaharkan bismillah itu. Makanya derajatnya lebih rendah itu. Tapi boleh karena ada riwayat yang sahih dari Abu Hurairah yang membaca jahar itu loh Pak, nggih. Ngerti maksudnya? Jadi umpama sampean di tempat orang-orang yang sholatnya bismillah jahar, jangan coba-coba disirikan, nanti jadi fitnah itu. Maka dijaharkan tetap boleh. Wah, ini cocok jare Pak Hasyim, cocok iki ngono deh. Artinya ketika kita yang di belakangnya mereka itu ketika Yang meyakini jahar, terus gitu mengklaim wah nggak sah sholatnya. maka itu nanti jadi fitnah karena orang belum paham. Kalau di kita sampean jaharkan, kita nggak ada masalah. Jenengan sirkan, kita tidak ada masalah karena sudah tahu itu. ini Pak Muazzin imam basmalah dijalankan nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Lihat situasi, kondisi tempat itu. Tapi gue pentut juga. Oke. Tapi sekarang Pak udah ada ketika kita dianggap jadi orang Muhammadiyah, terus akhirnya ada lebih senang ketika kita dianggap dulu setiap apapun diundang, nanti kita juga ada keraguan, kita mengikuti kemudian kabut tersesat pulau jaga jarak. Yo, memang begitulah Pak. Ya. Fenomena di masyarakat. Dakwah kok. Tidak mengenal. Don't timang. Tapi Bifaitel kitab nggih. Jadi apa itu beliau Nabi Muhammad SAW secara sunnah Nabi Muhammad SAW membaca surat itu di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat ketiga dan keempat tidak membaca surat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah sahabat hanya ada riwayat dari Abu Bakar saja. Gitu nggih. Nek kula milih gak maca, Pak. Lho lho. Milih gak maca, kecuali kula lali. Kadang lali memang, bal Al-Fatihah langsung maca surat. Kadang lali. Memang lupa kadang. Karena sudah kebiasaan anggar bal Al-Fatihah maca surat, dan hal ini tidak masalah. di dalam hadis ya membaca basmalah dengan sir itu yang disebut hanya mengitibak pada Rasulullah, terus Abu Bakar dan Umar, enggak menyebutkan Utsman dan Ali dalam hadis-hadis itu. Kenapa ya? Ya karena mungkin nggak ada riwayat dari Utsman dan Ali. Wallahu taala alam. Sahabat empat di kafe mantap. Aku juga pernah dengar Bismillah itu masuk dalam ayat tindak adana kakausan.
Mboten nate pirang kula selama kula ngaji ngoten. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala nggih kunna ana sapa kita iku nahzumu nggih. Ngira-ngira sapa kita qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing berdiri nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri ing dalam dhuhur wal asr lan asar. Fahazarna mongko nggih ngira-ngirana sapa kita qiyamahu ing jumenenge Nabi berdiri Nabi fi rakaataini ing dalam rong rakaat al-ulayani rakaat sing loro sing pertama minad dhuhri saking dhuhur iku qadra alif lam mim tanzil. Nggih. Kira-kirane surat sing unine alif lam mim tanzil, yakni surat As-Sajdah. Nggih. Jadi kira-kirane rong rakaat pertama asar mbek dhuhur nggih. Nabi iku dawane iku padha ambek surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah itu berapa ayat? Surat As-Sajdah itu 30 ayat. 30 ayat itu berarti nek cara dibandingno Al-Fatihah iku ping pira? 7 ping pira? 7 ping 4. 7 ping 3 selikur. Nggih, dianggepe 7 ping 4. Berarti padha mbek maca Al-Fatihah ping 4 suwene di plus Fatihah. Berarti pira? Tapi panjangnya ayat kan juga enggak sama, panjangnya kira-kira namanya kira-kira. Awak dhewe kan roe Al-Fatihah, kira-kira panjangnya seperti baca Al-Fatihah 4 kali gitu loh maksudnya. Nek jenengan pengen pase yo silahkan baca tartil surat As-Sajdah nggih. Itu ada di apa iku juz 21 nggih halaman 415 nggih. Surat As-Sajdah ada 30 ayat nggih. Kira-kirane segitu iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndur mbek asar rakaat pertama. Ya. Ini sunnahnya loh ya, enggak harus. Jadi misalnya mau kurus dilutok Al-Fatihah tok, gak mau coba ya tetap sah. Maksudnya sunnahnya ingin mendapatkan pahala yang lebih mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nek kukupan ya Al-Fatihah tok malah ra usah maca surat. Sing penting salate sah ning gone rukun-rukun salat kemarin niku wis ora usah muni apa-apa ning liyane moko Al-Fatihah kuwi wis bar salam. Terus engko tahiyat itu. Ya. Wa fil ukhra ini qadrun nisfi min dzalik nggih. Ning gone rong rakaat sing guri nggih suwene nggih. Iku seperti separone yakni kaya wong maca 15 ayat gitu. Suwene nggih ngadeke Nabi. Wa fil ulayani minal asri alal qadril ukhra ya ini minad dhuhri nggih. Beda nggih antara dhuhur mbek asar nggih. Nek dhuhur mau sing rakaat pertamane kaya maca surat As-Sajdah, nek asar maca pertamane kaya setengahe surat As-Sajdah. Asar lebih cepat nggih. Kenapa lebih cepat asar? Karena sholat asar nggih itu waktunya lebih pendek dibanding sholat duhur. Maka sholat duhur waktunya lebih panjang. Itu alasannya ketika penelitiannya para ulama. Bukan alasan dari Nabi, bukan. Penelitiannya ulama. Kenapa ya duhur kok luwih panjang Nabi? Mergo waktune luwih dawa. Kenapa asar luwih pendek? Mergo waktune luwih pendek. Wal ukhroya ini alal nisfi min dzalik nggih. Sing rakaat kedua dari asar separone neh. Berarti mukur 7,5 ayat nih. Dulu nih berarti ya berarti hanya baca Al-Fatihah saja. Rawahu Muslim. Itu kira-kiranya seperti itu. Wa an Salman bin Yasir radhiyallahu anhu qala kana ana sinten fulanun fulan. Iku yutilu ndawakno sapa fulan al-ulaya ini ing rakaat pertama minaduri sang dhuhur wa yukhafi fulan ngentengno sapa fulan al-asra ing asar wa yaqra'ulan maca sapa fulan fil maghrib ing maghrib biki soril mufassali kelawan nggih cendhek-cendheke apa iku surat mufassal wa fil isya dari isya biwasatihi kelawan pertengahane ayat mufassal wa fis subhi lan dalam subuh bitiwali kelawan dawane surat al-mufassal. Faqala mongko matur sinten Abu Hurairah ma sholaitu nggih ora salat sapa ingsun waro awa ahadin ing dalem gurine seseorang asba kang luweh nyerupani apane salate bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadza kejaba ning gone wong iki. Jadi fulan ini adalah imam salat di Masjid Nabawi dulu nggih. Ada nggih imam salat di Masjid Nabawi dulu nggih.
itu ngimami nggih, ngimami di depan Abu Hurairah nggih. Jadi Abu Hurairah juga ikut nggih. Sehingga Abu Hurairah mengatakan wong iki ngimamine persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani apa? Dawane duhur asar iku mang macane dikiraano tentang ayat mufassal tadi nggih. Qala kana fulanun yutilul ulaya ini minad dhuhri wa yukhafiful asra. Jadi duhur didawakno asar dicendhekna. Maca ning gone salat maghrib ning gone apa itu cendhek-cendheke surat al-mufassal. Apa cendheke surat al-mufassal? Cendheke surat al-mufassal itu nggih, surat al-mufassal itu nggih panjangnya dari surat Al-Qaf nggih sampai surat An-Naba, itu sing panjang nggih. Sing pertengahane nggih dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Nggih, terusan sing paling pendek dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya, ini yang sering kita pakai. Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas ini surat Al-Mufassal yang sering kita pakai. Yang lainnya karena kenapa enggak kita pakai? Karena banyak yang kita belum hafal. Ngoten mawon. Jujur mawon. Al-Mufassal ini nek kok Ad-Duha sampai An-Nas ora hafal yo rada bangeten nih. Sing rong hafal sapa kene Ad-Duha to An-Nas? Nang diapalno saru rapal wong kenal sunah ya enek kok Ad-Duha mbek An-Nas ora hafal yo saru. Iki Al-Mufassal sing paling pendek. Jadi Al-Mufassal dibagi 3, yang paling panjang, pertengahan, yang paling pendek itu. Nah, yang paling panjang dari surat Al-Qaf sampai An-Naba, yakni iku amma yatasaalun itu. Ya, terusan yang pertengahan ya dari An-Naba sampai Ad-Duha. Ya, iki hafal hebat. Misane wong saiki terus wong sepuh-sepuh hafal An-Naba sampai An-Nas wis matoh nek cara aku. Ini juz 30 iku hafal wis matoh nek cara aku nggih. Muga aku hafal juz 30 iki angger gak tak deres yo ana laline itu. Makane nek ana sing hafal iki wis tak anggap hebat wong saiki itu. Wong sing wis tuwa-tuwa lah iku. Jadi minimal harus hafal nggih, minimal nek go hafal nang hafalno sing Al-Mufassal sing terpendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Goleki engko Ad-Duha sampai An-Nas ini. Berapa surat? Nggih. Berapa surat? Mbok iku hitung dhewe. Delok aku ora hafal berapa surat, tapi kula wis hafal. Ini di keterangannya Nggih. Mufassal ini surat Hujurat. Napa? Ya anunya itu ukurannya lamanya itu. Ya Al-Mufassal tadi, Al-Mufassal mulai dari Qaf sampai An-Nas sebenarnya, tapi dibeda-bedakan oleh para ulama. Mulane ning hadis kan maca ning ngene Al-Mufassal sing pendek, Al-Mufassal sing pertengahan, Al-Mufassal sing panjang itu Nabi memang dibagi seperti itu. Dan ini diterangkan oleh para ulama yang panjang mana, yang pertengahan mana, yang pendek mana. Nggih. Wan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, sami itu ngrungu sapa Rasulullah sallam yang Rasulullah sallam yaqra'u halim maca Nabi fil maghrib dal maghrib bituri kelawan bituri ing surat At-Tur. Surat At-Tur ya ada 49 ayat. Surat At-Tur ada 49 ayat. Ini Nabi membaca di sholat maghrib. Surat At-Tur. Wah, lumayan nek ning kene ya wis kedawan. Nggih, tapi Nabi baca ini iki. Hadise muttafaqun alaih. Makanya apa itu? Makanya kita kadang-kadang apa itu salat itu sing apik cepet ben gak apa selak keganggu setan. Lha sahabat-sahabat Nabi sak cepet-cepete selak keganggu setan ini tetep orang arah cepet koyo kowe ngono kuwi kok kan ngono. Iya, orang arah ngono, cepet sesuai persepsine dhewe ya kacau. Cepet paling tidak kita melihat paling cepete Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono rada luwung. Paling cepete Nabi paling gak ya baca Al-Mufassal sing pendek tadi, mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas gitu. Standarnya Nabi. Standarnya Nabi. Nggih to, jenjatane tetep mencontoh Nabi paling cepete berarti maca Ad-Duha An-Nas sampai Ad-Duha itu. Ayat pendek itu paling cepete, harusnya seperti itu. Ora cok saking cepete jarene nek wis niat cowepet nek wis niat ngene wis kadung eling kok selak lali selak diganggu setan. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah. Assalamualaikum wis malah ketrima jadi malah ra ketrima wong ora tumaknina. Kan ngono. Ina atau ina. Nggih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala nggih.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u iku maca sinten Nabi fi sholatil fajr ing dalam salat fajar yaumal Jumat ing dalam dina Jumat. Maca alif lam mim tanzil ya mang surat As-Sajdah nggih. Ketika fajar yakni salat subuh beliau di hari Jumat baca surat As-Sajdah. Nggih. Nek pengen nyonto ya dipasno malah oleh ganjaran akeh. Niki As-Sajdah. Al-Kahfi lah dibaca sunnah di hari Jumat. Maksudnya di subuh di hari Jumat itu Nabi baca surat As-Sajdah itu sunnah. Baca surat liyane bagaimana ya boleh gitu loh. Ambil hal ata alal insan, hal ata alal insan ini aja ada 31 ayat, muttafaqun alaih. Bahkan ning gone riwayat apa hadis Ibnu Mas'ud nggih, Wali Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud dikatakan yudi mudzalik, Nabi nglanggengno maca kuwi. Dadi angger subuh dina Jumat Nabi sing diwaca As-Sajdah ambek hal ata alal insan. Masyaallah iki tapi ora tau kita contoh rapal mari. Iki lho masyaallah. Lho sak ustaz-ustaze rapal ya malah repot iki. Iya. Tapi nenek pondok biasanya dibaca itu sekali tempo. Masalahnya kadung ngenteng no liyane gak apa-apa. Sing penting sah iku masalahe. Wallahu taala alam, itulah tingkat keimanan kita dibanding pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf. Wa Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nggih, sholaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama marot mongko ora liwat nggih. Bihi kelan Nabi apa ayatu rahmatin ayat rahmat. Ila waqafa kejaba mandeg sinten Nabi ing dalem apa iku pas maca ayat rahmat tadi yasalu hale nyuwun sinten Nabi. Nyuwun njaluk rahmat tadi gitu. Wala ayatu adab dan juga ketika beliau nggih tidaklah melewati ayat adab illa ta'awwadha minha kejaba beliau bertawud nggih minta perlindungan dari Allah terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk apa? Termasuk bagian dari sunnahnya tadabbur, ngeresapi apa yang dibaca. Jadi Nabi ketika maca melewati ayat rahmat, beliau minta rahmat, melewati ayat adab beliau berlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, auzu. Macam-macam terserah nek kula kadang nek melewati ayat apa? Ayat adab nggih. Naudzubillah min syarri dzalik bisa nggih. Aku berlindung pada Allah dari keburukan yang demikian itu gitu. Nek sampean gak iso ya ning atine diucapkan karpe ngoten mawon di hati itu insyaallah sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak doanya nggih misale Allahumma ajirna minan nar, ya Allah nggih lindungilah dari neraka ketika kita baca ayat yang membahas neraka nggih. Ketika kita membahas apa itu tentang surga, Allahumma ja'alna min ahliha misale. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikanlah aku ahli surga. Nek sampean gak iso doa iki golek. Nek temok dihafalno, nek gak temok gak golek. Sing penting pas nglewati iku sampean roh ayat tentang surga, hati kita minta kepada Allah surga. Insyaallah juga dapat nilai sama di dalam hati kita itu. Jadi bisa ditambahi dengan doa. Iya. Doa, mandek tambahi dengan doa. Dan ini terjadi nggih, ulama berbeda pendapat karena ini terjadi di sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh ditambahi ayat Al-Quran dengan doa ini ketika di sholat sunnah. Sebagian lagi mengatakan tidak yang ini mengatakan dibacanya di sholat sunnah doa ini. Di sholat wajib tidak boleh. Sebagian ulama karena ini di dalam sholat maka umum saja boleh di sholat sunnah, boleh di sholat wajib. Ada dua pendapat, terserah jenengan. Nek kula biasanya naudzubillah min syarri dzalik itu nek ketemu nek ketemu yang paling mudah yaitu nek ketemu ayat tentang neraka nggih atau ayat tentang adab Allah jenengan doa Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungilah kami dari neraka gitu. Yang penting hati ini kita itu nyambung. Yang penting ini sampean rong apal doa-doane sing penting hatine nyambung ketika ono ayat adab ya Allah lindungi aku, nek ono ayat tentang surga rahmat ya Allah berilah aku. Ngono ae. Gitu. Kalau ketemu surat yang isinya rahmat, apa doanya? Ya minta rahmat. Ya Allah marjukna rahmataka wa jannatak misalnya rahmataka rahmati panjenengan gitu. Allahumma nggih
berilah kami ya Allah ya, misalkan rahmataka, rahmati panjenengan. Allahumma rzuqna, apa itu kata-katanya banyak. Allahumma rzuqna rahmatak. Rahmatak kan rahmati panjenengan. Tulisannya rahmataka. Nah, terserah. Boleh. Makanya kalau minimalnya jenengan dalam hati itu nyambung, itulah mintanya nggih. Dalam hati itu jenenge tadabur itu enggak harus diucapkan, ini doa yang diucapkan. Ketika sampai ucapkan berupa lafaz dapat pahala tersendiri karena mencontoh Nabi. Jika di dalam hati Nabi dapat pahala sesuai yang Anda minta di dalam hati, itu karena bagian dari tadabur di dalam sholat, bagian dari merenungi isi sholat, yakni bagian dari kekhusyuan. Ngoten nggih. Iki jame wis pas setengah 5. Kurang 5 menit. Jenengan enten pertanyaan monggo, nek mboten tak tambah satu hadis, ngoten nggih. Gak ono ora apa-apa. Nah, ada gor ini. Monggo Bu. Tertulis ini. Tertulis apa lisan? Monggo. Langsung. Doa nek pas itu ayat rahmat. Oh. Gimana? Anda bagaimana? Ketika melewati ayat itu Pak tadi, ya maksudnya ketika ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, maka kita berdoa minta surga. Minimalnya di dalam hati kita minta surga tersebut. Dan kenapa kita tahu? Kita berarti harus tahu artinya yang kita baca. Urung tahu artinya juga iso. Nah, ketika kita baca ayat yang di situ menyebutkan tentang neraka atau tentang azab Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung terhadap neraka tersebut atau terhadap azab Allah tersebut nggih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allahumma salimna min adzabik nggih. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu. Seandainya membaca ayat yang di situ ada lafaz yang menyebutkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahu bagaimana kita tahu artinya, maka kita masih perlu banyak belajar. Jadi kalau Oh, ketika imamnya baca misalkan, ini ketika kita baca sendiri bisa seperti itu, atau ketika kita mendengarkan imam baca surat yang melewati ayat tentang rahmat atau tentang azab, bisa. kalau kita menggunakan surat itu surat pendek di dalam juz amat, katakanlah seperti Sebentar. Namun sebagian ulama mengatakan ini tidak untuk sholat wajib, berarti untuk sholat sendiri. Bagi yang meyakini pendapat yang pertama ini, yakni untuk, karena memang ini konteksnya Nabi sholat sunnah, maka nek kula memang lebih cenderung untuk diucapkan doanya itu di sholat sunnah saja. Tapi kalau masalah doa di dalam hati di seluruh sholat. Nonton. Napa Pak Harjito? Wis lali iki di sholat. Apa sing arep ditakokno mang? Yo ngene iki memang anu nek kata-kata diselak iku. Heeh. Bun, nggak apa-apa. Ada lagi? Konteks dari tumanina itu adalah diam sejenak sampai tulang rusuk kembali ke tempatnya. Dan itu sekedar bacaan tasbih, misalkan seperti itu. Maka bacaan tasbih itu sendiri hukumnya sunnah. Maka kita hanya diam saja, Allahu Akbar, diam saja sejenak, itu sudah sah. Gitu loh. Iya, yo sendiri juga, sholat sendiri nggak baca tasbih nggak apa-apa, Allahu Akbar, diam, sekadar bacaan tasbih gitu loh. Berarti bacaan tasbih subhanallah sampai terasa sudah diam itu. Sehingga tidak seperti Allah Akbar seperti itu, ada diamnya sejenak gitu loh. Maka memang diibaratkan dengan sekedar bacaan tasbih. Maka tidak baca tasbih tidak masalah sebenarnya gitu. Bisa 1 kali gak apa-apa.
Iya, 3 kali juga tidak apa-apa, lebih banyak lagi juga apa-apa. Tapi yang disarankan para ulama itu 3 kali. Iya. Gitu Bu, ya. Jadi jenengan sholat itu nggak baca tasbih, nggak apa-apa, nggak masalah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, yo gak muni Rabbana walakal hamd yo ora apa-apa. Allahu Akbar terus sujud meneng ae tok, terus Allahu Akbar meneng ae tok. Sah sholatnya. Tapi pahalanya berkurang banyak. Gitu, ya. Bukan bid'ah. Non? Bukan, makanya nanti ada rukun-rukun sholat tadi. Rukun sholat diantaranya yang wajib itu Al-Fatihah dan tahiyat, ya. Termasuk baca sholawat di akhir tahiyat itu wajib. Nah, kemarin di pertemuan pertama sudah tak sebutkan tentang itu. Untuk masalah tasbih, doa-doa antara 2 sujud itu semuanya sunnah. Ditinggalkan sholat tetap sah, tapi mau kehilangan ganjaran akeh, dan doa yang banyak yang kita lewatkan itu rugi, karena itu doa yang luar biasa, termasuk doa yang sering tak andalkan untuk paling saya resapi itu doa diantara 2 sujud. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Itu luar biasa, itu untuk seluruh kehidupan kita sudah mencukupi itu. Maka diresapi betul itu doa itu, sampai nenggone Hisnul Muslim ada itu doanya itu. Artinya ini tasyahud awal sampai enggak pakai tasyahud enggak apa-apa. Sholat yang 4 rakaat. Tasyahud awal sunnah. Sunnah. Jadi langsung 4 rakaat gitu. Wallahu taala alam. Ustaz, saya itu banyak Kenapa? komunitas yang hafidhah maupun hafid. Terus Ya. Terus saya sendiri itu ketika ada dasar yang sudah hafal kemudian lupa. nggih. Nama saya sendiri artinya. Dulu masih muda banyak yang hafal, tapi ketika faktor usia sekitar jatuh banyak yang tidak hafal. Terus Itu ada sahnya enggak? Saya sendiri kalau interaksi dengan orang yang orang hafid juga saya tuh ada tawadu, artinya orang mindsetnya kan luar biasa bisa menghafalkan. Ketika saya sendiri ya, saya kan banyak yang dulu sering lupa, banyak yang lupa. Ya mungkin karena faktor usia. Sanksinya sebenarnya nggih. Kalau di kalangan mereka sebagian mereka mengatakan ada sanksinya begini itu semuanya hadisnya dhaif. Sanksi yang sebenarnya adalah kita rugi. Karena kita nanti itu nggih, derajat kita sesuai hafalan kita disuruh baca besok di surga. Sanksinya itu kita rugi, hafalan kita jika lupa, itu saja. Terus saya sendiri untuk mengantisipasi karena dunia pokoknya tiap hari baca Quran gitu lah. Coba dihafalkan yang dulu pernah hafal. Iya. Diulangi. Ada lupa, ada sanksinya, beralasan harus menghafalnya. Iya. Iya, jadi sanksinya rugi. Iya, rugi. Karena saya sendiri orang yang bisa hafal Al-Quran, kemarin saya tanyakan karena dekat orang hafidh, orang hafid. Ya memang Pak harus rutinitas untuk murojaah ya. Iya gitu. Harus murojaah terus. Gak murojaah pasti lupa. Ya betul gitu kan. Pasti lupa. Kalau hafalan berapa juz itu ketika nggak murojaah, keterak sakit misalnya nggak murojaah, lupa gitu. Betul, ya. Apalagi yang Maka kula itu ngeten lho, jenengan niku sing gak hafal Al-Qur'an, adek jarang maca Al-Qur'an, itu nanti derajatnya akan jauh dengan orang yang hafal Al-Qur'an meskipun jedit. Karena orang yang hafal Al-Qur'an itu pasti murojaah setiap hari. Kalau tidak dia terlupakan itu. Iya. Nah, sedangkan orang yang gak hafal Al-Qur'an enjoy aja saulan ra maca ra piye-piye itu. Tapi sing dihafalan bingung deh, ra maca seminggu itu bingung dia. Seolah-olah wajib ada tuntutan dia untuk memurojaah itu. Maka kita itu jauh ya. Itu. Yang tidak menghafalkan itu jauh itu dari yang menghafalkan. Monggo silakan wonten malih. Monggo ibu-ibu ada. Ya silakan. Iya. Tajwid toh. Tajwid yang paling intinya hanya apa khusus untuk Al-Qur'an, itu selainnya tanpa tajwid enggak apa-apa. Seperti hadis enggak pakai tajwid enggak apa-apa. Hadis atau percakapan ya, enggak usah ono brengeng samar, enggak ada, Pak. Ya. Tapi memang ada ulama yang fanatik baca kitab pun pakai tajwid itu. Ada, tapi itu
tidak apa-apa nggih, tidak disarankan nggih. Biasa saja man qala gitu saja, man qala gitu saja. Nah, jadi nggak pakai tajwid nih. Jadi yang umum di kalangan Ahlussunnah memang sejak zaman salaf itu untuk selain Al-Qur'an tidak pakai tajwid memang. Biasa baca hadis juga nggak pakai tajwid itu biasa. Maka nih tajwid itu dikhususkan untuk Al-Qur'an itu yang paling kuat nggih di antara praktek para ulama. Nonton nggih, nonton. Tambah lucu nek hadis ditajwid. Nggih, nonton mawon nggih. Kalau akhiri semoga kajian ini barokah, bermanfaat, menambahkan wawasan kita, sehingga kita lebih bisa bertoleransi dan lebih bisa mengamalkan amalan ibadah dengan tenang setelah kita tahu dalil-dalilnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.